Ustadz, saya pernah dengar musik itu haram, tapi saya ragu karena saya suka musik. Tolong penjelasan dalil tentang pengharaman musik. Ini dalil haram musik ya, di antaranya dalam surat Luqman, ya, "Minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama ya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, ya, versi Ibnu Rajab, dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau karena beliau mengatakan tafsiran tersebut muncul dari Ibnu Mas'ud tatkala kaum muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik, ya. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakunana aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibnu Mas'ud pernah radhiyallahu anhu ditanya tentang lahu al-hadits, perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ia adalah nyanyian, ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik, gitu kan. Saudaraku, saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan musik adalah, ya, anak-anak panah beracunnya syaitan. Nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil, mustahil. Antum jangan mimpi mau rajin baca Quran apalagi hafal Quran kalau masih dengar musik, jangan. Tutup udah. Dan tutup ini ditutup, ya, ditutup dalam arti kata berhenti, udah nggak ada lagi, sudah hapus memang. Jangan, saya bilang, ingat waktu itu hari, kalau misalnya tembok rumah kita jebol, jangan masuk angin, jangan cuma pakai selimut, bisa terbuka selimutnya, gitu. Memang tutup tembok itu, tutup, udah nggak usah, sudah selesai. Taib, bicara musik jamaah, memang ada yang aneh ketika seorang mengatakan musik itu haram. Dari mana engkau mengatakan haram musik itu? Puluhan tahun anak hidup, nggak ada ustadz yang mengatakan haram. Kok sekarang muncul lu jenggot-jenggot kayak gini, bilang haram? Nah, ini hal yang aneh jamaah. Ana pun merasa aneh ketika ada yang mengharamkan musik. Karena nggak paham. Musik itu seperti makanan jamaah, yang dimakan pagi, siang, dan malam. Antum sekarang bisa rasakan, masuk ke mall musik, masuk ke bus musik, masuk ke kereta api musik, masuk ke pesawat musik, di mana-mana musik. Lalu antum katakan haram, subhanallah. Yang mengatakan haram itu, kalau bicara pendapat, itu mulai zamannya Imam Syafi'i, mulai zamannya Imam Malik, mulai zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Mereka sudah menceritakan tentang haramnya musik berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa diharamkan? Melalaikan. Melalaikan musik itu. Antum akan lalai kalau sudah dengar musik, antum akan dengarkan Al-Quranul Karim. Antum bayangkan nih, orang kalau dengarkan Al-Quran mungkin 10 menit, 20 menit dia sudah panas. Tapi kalau dengarkan musik, Allahu Akbar, berjam-jam dia dengarkan.
Ketika antum bingung, Ustaz, tapi kan ada pendapat ulama yang membolehkan, Ustaz. Anak kok condong ke sana. Ketika antum dihadapkan dengan permasalahan yang antum tidak tahu mana yang benar, ana kasih sebuah kaidah buat antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dibentengi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Kalau syahwat antum condong ke sana, antum berhenti. Takut kayaknya ini ke neraka. Soalnya kenapa? Neraka itu semua yang condong dengan nafsu kita ke neraka nanti. Kalau antum bingung sekarang, antum bingung dalilnya semua pada kuat ngomongin dalil. Tapi ketika kecondongan antum dengan nafsu antum untuk mendengarkan musik-musik, takut ini yang mengantarkan ke neraka nantinya. Memang akan datang satu masa, kata Nabi SAW, qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Di masa Imam Syafi'i dihancurin tuh alat musik jamaah. Dan orang yang menghancurkan tidak wajib menanggung gantinya. Di masa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rahmatullah alaih. Baca di kitab beliau ceritakan tentang hal itu. Jadi nasihat ana buat yang masih mendengarkan musik, digantilah dengan dengerin Al-Quranul Karim. Dengarkan ceramah. Karena memang kalau dengarkan musik itu antum akan fly. Akan terbang. Antum kalau masuk ke kafe temennya apa? Musik. Masuk ke klub malam temennya apa? Musik. Ke tempat-tempat temennya musik. Jadi tadi kalau memang antum masih bingung karena ada pendapat ustadz yang membolehkan, tanya sama diri antum. Istafti qalbak, engkau punya hati, tanyakan kepada hatimu. Nafsumu condong kemana? Kalau engkau merasa berat meninggalkan musik, mungkin ini jalan menuju surga. Karena menuju surga itu berat, karena harus meninggalkan nafsu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.